بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم افتح لنا بفتوح العارفين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين والحمد لله رب العالمين. Para ikhwan dan akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah yang kami cintai, hamba-hamba Allah yang mulia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbahagia. Ini kali keberapa kita sesudah libur Covid manakib? Kali ketiga ya? Oh, kali keempat. Alhamdulillah. Anak mudanya nggak banyak kelihatan. Dulu udah sempat banyak anak mudanya. Ada sih, tapi paling saya lihat ya paling 20% kali. Yang lain di atas 40 semua ini. Sesuai dengan namanya LDTKN, Lembaga Dakwah TKN, kita harus berdakwah semua. Jadi bukan hanya pengurus. Semua kita itu berdakwah, mengajak. Jadi besok lusa kalau mau ada manakib di sini, ajak anak, keponakan, tetangga, terutama yang muda-muda. Kalau bukan kita yang berdakwah, siapa lagi? Jadi kita harus menggerakkan. Dan tujuan kita berdakwah itu tidak lain tidak bukan adalah mengajak orang untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan lain-lain. Kita berdakwah mengajak orang untuk mendekat kepada Allah. Sebab kita hidup dihidupkan oleh Allah, diberi fasilitas hayat, nyawa, kehidupan. Allah yang mengatur detak jantung kita. Kita sering tidak peduli, bahkan tidak sadar, tidak ingat. Ada yang mengurus detak jantung kita. Ada yang mengurus aliran darah kita. Ada yang mengurus napas, oksigen yang masuk ke dalam paru, diabsorb, diserap, oksigennya dimasukkan ke aliran darah. Jadi kita hidup diurus oleh Allah. Masa kita tidak mengurus apa yang Allah suruh kepada kita? Allah peduli pada kita, kita peduli pada Allah. Itu sebagian dari makna fazkuruni azkurkum. Fazkuruni, zikirlah kalian kepadaku. Kalian zikir kepadaku, kata Allah. Kalian ingat kepadaku. Azkurkum, aku akan ingat pada kalian. Jadi kita ingat pada Allah, kita peduli, kita menaruh perhatian terhadap perintah dan ajaran Allah. Dan Allah akan peduli pada kita, mengurus semua kepentingan kita. Jangan katakan hidup ini wah susah, zaman makin susah, zaman makin susah. Selama masih ada Allah, Allah akan mengurus dunia, Allah akan mengurus kita. Tapi seringkali kita tidak mau diurus oleh Allah. Kitanya yang lari menghindar dari tuntunan Allah. Terus sekalian, untuk apa kita berzikir berulang-ulang? Dijelaskan. Tujuan kita berzikir itu tidak lain, yang pertama adalah untuk membersihkan diri kita. Kita bersihkan diri kita. Yang kedua, ya, selain membersihkan diri, membersihkan kolbu. Kenapa harus dibersihkan? Supaya dengan kolbu yang bersih itu tidak ada lagi karat, tidak ada lagi penyakit. Karat, iri, dendam, dengki, marah, benci, kecewa, putus asa, prasangka buruk. Bahkan ada yang berprasangka buruk kepada Allah.
Itu karat itu harus kita bersihkan, ya, dibersihkan dari kolbu kita. Juga karat malas, karat pelit, sombong, takabur, itu harus dibersihkan. Karena manusia itu kan bukan semata-mata badan. Badan itu cangkang, casing. Diri kita yang hakiki itu adalah yang ruh. Dan di dalam ruh kita itu ada intinya ruh, yaitu kolbu. Dari kolbu itulah sesungguhnya manusia berkomunikasi dengan Allah. Maka harus selalu dibersihkan. Zikir itu yang pertama untuk membersihkan kolbu. Itu kata Nabi. Ya, inna likulli syai'in siqala wa inna masiqalatul qulubi zikrullah. Pembersih kolbu itu adalah zikrullah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Karena zikir untuk membersihkan kolbu, maka tiap-tiap zikir selalu kita arahkan ke kolbu, ke jantung. Jantung itu kolbunya badan, tapi di dalam jantung ada kolbunya ruh yang disebut hati nurani. Tembakkan illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, illallah. Terus memang untuk membersihkan, tidak ada tujuan lain, ya. Zikrullah itu bukan supaya sakti, bukan supaya ya SK kenaikan pangkat cepat turun, bukan. Untuk bersihkan aja, supaya jangan ada ilah lain di dalam kolbu itu, supaya jangan ada ilah lain. Kita tahu banyak orang sudah menyadari Allah adalah Rabb-nya. Allah adalah Rabb, pemiliknya, penguasanya, pemeliharanya. Allah Rabbul Alamin, pemilik alam semesta. Allah Rabbus Samawati wal Ard, penguasa, pengendali langit dan bumi. Allah Rabbun Nas wal Malaikah, Allah adalah pemilik, penguasa, pemelihara manusia juga malaikat. Semuanya itu di bawah kendali Allah, karena Allah adalah Rabb. Tetapi Allah yang Rabb itu belum tentu menjadi ilah bagi manusia. Dalam bahasa Arab, ilah itu artinya banyak. Paling tidak pahami 3 yang penting. Sesuatu yang dicintai, dipentingkan, itu ilah dalam bahasa Arab. Sesuatu kalau sudah dicintai, dipentingkan, maka dia selalu dicari, dikejar, didamba, diharap, digandrungi. Itu ilah dalam bahasa Arab. Kalau sudah dicintai, dipentingkan, kalau sudah dipuja, dimuliakan, ditinggikan, diagungkan, dan karena itu dituju, didamba, digandrungi, dicari, dijadikan tempat bergantung, maka apa maunya dia? Ditaati, diladeni, dilayani, diperturutkan. Itu makna ilah. Tapi kenyataannya ilahnya bukan ke Allah, padahal Allah adalah Rabbnya. Ilahnya ke yang lain. Kalau sama orang kaya, sama pejabat tinggi, wah udah nunduk, hormat banget, bergantung banget, jadi penjilat banget. Itu ya, jadi penjilat. Nah, kalau sudah ketemu orang kaya, udah kecil aja, penuh harapan, barangkali dapat remah-remah. Ya, ada yang ilahnya jabatan, gila-gilaan, kejar pangkat, kejar jabatan, kejar pangkat, kejar jabatan, pendekatan sana sini.
Banyak ulama-ulama itu diantri orang tamunya, tetapi minta tolonglah saya supaya bisa dapat jabatan ini, jabatan itu. Sudah dapat jabatan nggak pernah datang lagi ke pesantren itu, ke kiai itu. Itu korupsinya banyak. Ada yang ilahnya popularitas, ada yang ilahnya syahwat. Disitulah maka zikir kita itu selalu la ilaha illallah. Itu. Makanya hati-hati kalau lagi zikir, jangan diniatkan yang lain-lain. La ilaha illallah. Panjang banget nih zikirnya. Punggung udah pegel, betis sudah pegel, tapi biarin dah, ikutin aja terus. La ilaha illallah. Siapa tahu motor yang hilang cepat ketemu. La ilahnya jadi motor begitu. Saat itu apa yang jadi fokus? Kalau sudah illallah, 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 Allah, 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 Allah. Yang hidup Allah, yang menghidupkan Allah, yang cerdas Allah, yang mencerdaskan Allah, yang maha berkehendak Allah, yang membuat dia bisa berkehendak Allah, yang maha kuasa Allah, yang mengkuasakan dia Allah. Allah. Segala yang selain Allah itu disingkirkan. Masya Allah, apapun segala apapun selain Allah buang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, buang semua yang selain Allah. Bahkan ego kita, ambisi kita, keinginan kita, cita-cita kita, harapan kita, obsesi kita, semua kita buang. Bahkan diri kita pun kita buang. Dalam arti kita udah nggak mikirin diri lagi. Itu manusia itu kan cenderung menjadi orang yang selalu mikirin dirinya. Lihat saja kalau ada reuni sekolah, SMA atau pesta kawinan, ada tukang potret, cetret, selesai kondangan makan-makan di dalam, keluar di dinding sudah ada tuh foto-foto kita yang tadi dipotretin, ya, ratusan foto. Yang mana yang kita cari? Yang pertama kita cari diri kita, karena memang kita orang yang selalu mementingkan diri, egois. Itu. Begitu la ilaha, tiada ilah, tiada dipentingkan. Berarti diriku juga jangan dipentingkan. Maka la ilaha, tiada diriku illallah, kecuali Allah. Anggap aja diri ini sudah tiada. Lagi bagaimana kita mau mengedepankan diri kita? Emangnya kita ini benar-benar ada, benar-benar penting? Kita ini ada karena diadakan oleh Allah. Ketika Allah meniadakan, kita jadi tiada. Artinya kita keberadaan yang bergantung kepada Dia yang Maha Ada. Yang sungguh-sungguh ada Dia, bukan kita. Tiada diriku kecuali Allah. Bukan kemudian mengaku aku Allah, bukan begitu pemaknaannya. Kesadaran kita itu sudah tidak mengarah lagi, sudah tidak mementingkan lagi, sudah tidak berhasrat lagi kepada apapun kecuali kepada Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada diriku kecuali Allah. Tiada yang dipentingkan, tiada yang diagungkan. Bukan diriku, Allah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Masuk betul, mulut pun tidak bisa lagi berujar, zikir sudah beralih ke sini. Yang muncul adalah di dalam rasa, di dalam kesadaran, ingatnya Dia saja. Allah, 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 Allah. Apapun yang diperbuatnya, dia nyetir sepeda motor, dia nyetir mobil, yang ada dalam kolbunya Allah, 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 Allah. Dia makan, dia minum, bahkan nongkrong di WC pun Allah, Allah, Allah. Terus dia berjalan, dia mengajar, dia baca buku, terus Allah, Allah, terus. Karena sudah aktif betul di dalam kolbunya. Terus saja ingat Dia, terus Dia Allah, 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 terus.
Itu Allah, ya Allah, kepadamu lah kami berserah diri ya Allah. Teruslah genggam kolbu kami ya Allah dengan kekuatan rahmat-Mu, agar tidak ada lagi ragu sedikit pun, agar tidak ada lagi goncang sedikit pun, agar tidak ada lagi menoleh kiri kanan sedikit pun, kecuali Engkau saja, kepadamu saja Allah. Tidak ada yang perlu ditakuti, semua dalam kendali Allah. Manusia tidak akan mati kecuali jatah rezekinya sudah habis. Tapi juga kita harus sadar, yas'aluhu man fis samawati wal ard, ya. Semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, semua makhluk yang ada di langit dan di bumi selalu meminta, selalu memohon kepada Dia. Maka Allah pun sibuk memperhatikan permohonan itu. Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari Dia selalu berada dalam kesibukan. Jadi Allah itu Allah yang bekerja, Allah yang memperhatikan hamba, Allah yang mengatur, merawat, memelihara. Meletusnya gunung Semeru itu bukan kejadian alam semata, memang Allah yang kendalikan. Ada longsor di sana, ada gempa di sana, semua itu Allah yang atur. Itu. Oh, jadi bencana itu Allah yang atur. Tidak ada apapun yang terjadi di muka bumi dan di alam semesta ini kecuali dengan kehendak Allah. Itu. Tapi kan akibat bencana muncul penderitaan, muncul derita, muncul kematian, muncul luka, muncul kerusakan. Kalau begitu Allah selain sumber kebaikan, Allah juga sumber kejahatan dong. Ini ngelanturnya ya. Oke. Bukan begitu ya. Kita jadi harus ngaji lagi tentang musibah. Meskipun sudah pernah kita bahas, tidak apa, diulangi. Apa yang dimaksud dengan musibah itu sebenarnya? Ya. So sekalian, orang sering menyangka musibah itu sebagai suatu yang buruk sekali. Musibah kalau terkena pada orang yang jahat dan berdosa, musibah itu disebut hukuman. Jadi musibah itu adalah hukuman buat orang-orang jahat, orang-orang yang bermaksiat. Tetapi jangan lupa, dengan Allah berikan hukuman, maka dosanya jadi terkikis habis. Kalaupun akibat itu dia mati tanpa dosa. Sehingga kalaupun dia mati tanpa dosa, rohnya masuk surga. Jadi ternyata musibah itu adalah rahmat, kasih sayang Allah bagi orang-orang jahat dan bermaksiat. Maka Nabi katakan, orang muslim itu orang beriman, kalau terkena musibah, walaupun hanya berupa kaki ketusuk duri, dengan tusukan duri itu aja sebagian dosa terkikis. Ada musibah lain, dosa lain terkikis. Makin banyak musibah, makin banyak dosa terkikis. Ya terkikis Pak, tapi kan akhirnya mati juga. Kalau soal mati, semua juga bakal mati. Memangnya kalau nggak ada musibah, ente nggak mati, semua bakal mati. Nah, tinggal pilih mati bawa dosa atau mati tanpa dosa. Kadang-kadang kita, aduh kasihan ya, kena lahar gunung Semeru, akhirnya hancur rumahnya, tertindih debu panas, kulitnya pada ngelupas. Kita kasihan. Tapi ternyata diam-diam semua dosanya terhapus. Itu. Ya tapi badannya hancur. Emangnya kalau kamu mati di rumah, mayatmu kemudian dikubur, tidak busuk, tidak hancur, tidak bau, ya semua kita bakal hancur. Perbedaan itu kan di ruh. Itu. Makanya jangan terlalu terpaku ke badan, fokusnya ke ruh itu. Nanti ruh bagaimana? Itu. Maka Nabi bertanya, siapa yang disebut syahid itu? Syahid itu kematian yang dirindui banyak orang Islam. Sebab di antara keuntungan orang yang mati syahid, kata Nabi dalam hadis lain,
Orang biasa, bahkan para nabi saat mati dan wafat, yang mencabut ruhnya itu malaikat. Tapi orang yang sakit, yang mencabut ruhnya itu Allah langsung. Itu diantara kelebihannya. Ketika dijawab syahid itu orang yang mati dalam perang di jalan Allah, sedikit sekali umatku yang syahid kalau begitu. Memangnya bagaimana? Ternyata mati biasa-biasa normal gitu, kita bilang normal, tapi dia hidup dalam ketaatan sehari-hari, itu aja bisa bikin syahid. Itu karena buat bangun subuh juga berat kan, harus berjuang juga. Itu buat taat, ngikutin lampu merah aja, berhenti, merah ya berhenti, itu aja juga susah. Itu diklaksonin melulu sama yang belakang. Itu naik sepeda motor untuk tidak naik ke trotoar, itu aja juga udah susah nahannya. Ya, untuk tetap disiplin, pakai helm aja tuh susah. Untuk tidak melawan arus saja susah. Padahal tanbihnya kita baca, taati peraturan agama dan negara, sepantasnya naik motor ngelawan arus. Nah, itu kan nggak boleh. Tapi untuk taat begitu aja susah. Habis buru-buru mau manakib, ngejar waktu. Nah, mana bawa empon-empon lagi katanya. Mau buru-buru katanya. Itu. Jadi taat aja bikin syahid. Apalagi kena wabah. Maka MUI katakan waktu musim Covid kemarin itu, mereka yang mati terkena wabah Covid syahid secara akhirat. Kalau syahid di dunianya juga, dunia akhirat, dia perang, terbunuh gitu, maka mayatnya itu langsung kuburkan, tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak disolatkan, langsung kuburkan. Itu syahid. Nah, dalam perang, kalau syahid terkena wabah masih bisa dimandikan, ya mandikan, kafankan, salatkan, tapi sebenarnya dia syahid. Itu. Jadi peluang untuk syahid itu banyak. Wabah penyakit, kolera, ya. Nah, kemudian tenggelam, dihantam tsunami. Nah, begitu. Nah, karena memang yang disebut musibah itu, kalau dia berdosa, itu adalah ukubah, hukuman, dan dengan hukuman itu dikikis habis dosanya. Itu ya, ma khalaqta hadza batila, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Tuhan kami, tidaklah engkau cipta semua ini dengan sia-sia. Pak, kalau orang yang baik, taat beribadah masih kena musibah juga, gimana tuh? Itu namanya fitnah. Fitnah itu artinya ujian. Al-fitnah disebut juga al-bala. Bala atau fitnah artinya ujian. Kenapa Allah menguji? Karena Allah ingin meningkatkan derajat dia, kelas dia. Meskipun sekarang banyak yang naik kelas tanpa ujian. Ya, tapi sebenarnya jadi nggak enak ya. Ajengan jajan dulu sering ngasih contoh. Coba ente masuk ke lapangan bola sendirian. Giring itu bola, tendang, masuk ke gawang, terus ente riak, gol, menang sendirian. Nah, itu. Yang nggak ada lawan, masukin gol, teriak-teriak jadi juara, terus nenteng-nenteng piala sendirian, menang pertandingan gitu. Tapi nggak ada pertandingannya. Jadi supaya meningkat. Itu sebabnya ketika seorang sahabat Nabi datang, ya Rasulullah, mataku sakit, tolonglah doakan. Kata Nabi, ya kalau aku doakan bisa aja, dan doa Nabi kan selalu dikabul. Tapi kalau kamu bersabar itu lebih baik. Rupanya Nabi tahu dengan kamu sabar, ya terus saja berusaha berobat, ya mencari pengobatan. Itu adalah proses ujian untuk meningkatkan derajat. Itu, ya. Tapi itu sahabat rupanya mirip kita juga, nggak sabaran gitu. Doakan aja ya Rasulullah biar cepat. Itu nggak mau lama-lama. Ya sakit mata kan nggak enak. Kita kan semua pernah ngalamin sakit mata, itu nggak enak lah. Ya. Akhirnya Nabi ajarkan doa. Wudhu kamu. Selesai berwudu, doa, ya Allah, ku hadapkan diriku kepada Engkau melalui nabimu yang penuh, yang merupakan rahmatan lil alamin, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ku hadapkan diriku kepada Engkau melalui nabimu. Ya Rasulullah, ku hadapkan diriku kepada Engkau untuk disampaikan kepada Allah hajat dan keperluanku ini. Ya Allah, limpahkanlah syafaatmu kepada Rasulullah untukku. Tawasul itu tidak langsung ke Allah. Ku hadapkan diriku
kepada engkau ya Allah melalui nabimu. Ya Rasulullah, kuhadapkan diriku kepada engkau untuk disampaikan kepada Allah. Ya Allah, limpahkanlah syafaatmu kepada Rasulullah untukku. Itu tektok, jadi nggak langsung. Itu karena Rasulullah itu dahsyat. Itu ya, tidak ada doa dan ibadah sampai ke Allah kalau tidak diiringi dengan salawat. Makna salawat itu bukan sekadar pujian Allahumma shalli ala Muhammad. Tidak akan sampai ibadah kepada Allah kalau tidak diiringi dengan mahabbah kepada Rasulullah. Jadi salawat itu bukan makna Allahumma shalli ala Muhammadnya saja, tapi ada mahabbahnya, ada cinta kepada Rasulullah, ada respek kepada Rasulullah, ada sayang kepada Rasulullah, dan niat ittiba mengikuti Rasul. Beribadah itu sampai. Kalau Rasul dikesampingkan, langsung ke Allah saja, nggak bisa ya. Malaikat yang ada sekitar Allah juga ketawa ngeliatin, songong lo. Itu ya. Jadi Rasulullah nggak bisa disepelekan. Itu jadi fitnah pun ujian. Ya diuji sih diuji Pak, tapi kalau mati juga gimana? Lagi-lagi semua juga pasti mati. Nah, bedanya mati dengan derajat rendah atau mati dengan derajat yang tinggi. Nah, itu sakit ya udah astagfirullah, berobat jalan terus. Bukan berarti obat yang menyembuhkan Allah, tapi berobat itu karena ittiba Rasul, mengikuti Rasul untuk berobat gitu ya. Oke. Kenapa manusia harus pakai diuji? Ya memang Allah maunya begitu. Memang maunya Allah nguji-nguji manusia. Ahasiban nas, apakah manusia itu menyangka mereka ayyutraku akan dibiarkan ayakul, akan dibiarkan berkata amanna, kami beriman, wahum la yuftanun, padahal belum difitnah, padahal belum diuji. Jadi nggak gratis ngaku beriman. Ngaku beriman akan datang ujian. Mengaku beriman memastikan datangnya ujian. Ngaku kafir memastikan datangnya azab. Pilih aja. Jadi ya terima ujian. Bahkan Allah mencipta ya, ujian itu macam-macam. Wala nabluwannakum. Bagi yang belajar bahasa Arab tahu itu, lamnya di situ lam taukid untuk menunjukkan suatu kepastian. Nun di belakang tuh ya, luwanna, nun di tasdid itu juga menunjukkan suatu penguatan sebagai terus menerus. Jadi cara menerjemahkannya wala nabluwanna, sungguh pasti kami akan selalu menguji kamu. Sungguh pasti kami akan selalu. Jadi ujian itu pasti dan selalu ada. Karena memang Allah menciptakan hidup dan mati ini untuk ujian. Hidup di dunia bukan untuk menikmati, hidup di dunia bukan untuk bersenang-senang, hidup di dunia ini untuk ujian. Tapi Pak, saya udah capek, ujian melulu, udah capek, udah bosan. Ya tapi memang Allah menciptakan hidup di dunia ini ujian. Tapi saya udah capek, ya lapor ke Allah, ya Allah udah capek nih ujian. Ya nanti Allah hentikan, itu. Ya, Allah selesaikan. Jadi kalau terima aja itu ya, sungguh adalah ini semua adalah ujian. Kalau nggak mau diuji, ya minta diakhiri ujian ini, diakhiri hidup ini. Oke. Yang ketiga, apa arti musibah? Tapi bagi orang yang tidak terkena langsung, gampang sekarang tuh letusan Semeru. Kita kan nggak kena, kita di Jakarta. Itu adalah tanbih. Jadi buat orang jahat berdosa hukuman, buat orang yang baik fitnah atau bala ujian, buat orang yang tidak terkena langsung hanya dipertontonkan, maka musibah itu tanbih, peringatan, diingatkan, hati-hati. Nah, kamu yang lagi senang, kamu yang lagi kaya, berduit, kamu yang lagi berkuasa, hati-hati. Nah, kamu bukan penguasa segala-galanya, di atas langit masih ada langit. Nih, gunung aja siapa yang bisa bikin meletus kalau bukan Allah? Segala macam musibah. Kita yang lagi
merasa puas banget, tiba-tiba ban sepeda motor bocor di tengah jalan. Bisa jadi itu tadi. Itu. Ya, banyak duit nabung, bisa kebeli motor itu. Tapi zakatnya belum bayar. Itu zakat tabungannya. Bisa jadi juga, hati-hati. Saya tega nggak tega ngomong, tapi harus begitu. Hati-hati yang terlibat hutang piutang dengan riba. Nggak teganya karena saya tahu 99% jual beli motor itu adalah cicilan. Banyak orang beli motor cicilan, tapi cicilannya pakai bunga dan itu riba. Dan riba itu berat dosanya. Itu dalam 10 dosa-dosa besar yang diungkap oleh Nabi, salah satu itu riba. Nah, jadi bagaimana? Itu, Pak, saya ini kan untuk mencari nafkah ya perlu sepeda motor. Itu. Nah, mau bagaimana lagi? Kan ada cicilannya. Bisa nggak cicilan itu dilakukan tanpa ada riba? Bisa. Kan ada prosedur-prosedur syariah, akad-akad syariah. Kan ada baitul mal wa tamwil yang syariah. Kenapa mesti mau pakai riba? Ya habis begini, begitu. Niatkan saja saya menghindari riba, maka saya bertransaksi melalui bank BPR syariah, melalui bank syariah, melalui BMT syariah. Soal ada lain-lainnya tutup mata aja lah. Tutup mata artinya kalau kata orang, wah prosedurnya lebih rumit, wah nanti ininya lebih mahal segala macam. Sepanjang niatnya untuk tidak terjebak riba, maka apa yang kelihatannya menyulitkan Allah akan mudahkan. Tapi kalau memang sudah riba, segala hal yang kayaknya meringankan, sebenarnya di balik itu ada dosa besar, dan dosa itu nanti akan muncul dalam bentuk musibah-musibah yang menyusahkan. Udah kesini aja deh, ini lebih gampang. Tapi kemudian di balik itu, karena ada dosa, ada rentetan musibah lain. Kita nggak tahu musibah yang kita alami itu sebenarnya dari riba itu. Nah, jadi cobalah dibersihkan, ya. Kita hidup ini memang siapa sih di antara kita yang super kaya, yang serba berkecukupan? Nggak ada orang yang berkecukupan. Ada saja keperluannya. Tapi cobalah tahan diri. Jangan terlibat dengan riba. Riba itu dosa besar. Jangan terlalu disepelekan. Itu. Kadang-kadang para ustadz kita, para kiai ini coba kasih kue yang enak, tapi bilang, Pak, tadi ketetesan minyak babi sedikit, maka semua itu dibuang. Tapi kalau kasih duit ada ribanya diterima juga. Gitu. Seakan-akan yang haram itu cuma babi, gitu. Ya. Riba nggak haram, begitu. Kadang-kadang ada juga haji tapi juga rentenir gitu. Di kampung-kampung tidak sedikit itu. Itu saya nggak tahu bikin pon-pon pakai riba atau enggak. Murni. Oke. Ya. Jadi dengan peringatan-peringatan itu, ya, musibah-musibah, terjadinya kecelakaan di jalan tol, melibatkan mobil mewah segala, itu adalah peringatan tanda bagi kita. Itu. Jadi jangan terlalu pede. Nih motor hebat, kalau saya pakai motor ini pasti menang. Nih mobil saya, mobil merek terkenal. Nah, kekuatannya hebat, pasti selamat. Tidak. Banyak mobil itu pun banyak terlibat kecelakaan lalu lintas, dan kalau sudah celaka banyak mati juga. Satu-satunya mobil yang tidak pernah terlibat dalam kecelakaan ya mobil SMK. Itu nggak ada kasusnya itu. Mengingatkan kita bahwa hidup ini senda gurau, permainan. Kehidupan yang hakiki itu akhirat. Ini yang ada di tanbih. Wa daraballahu matalan. Allah memaparkan contoh-contoh qaryatan, adanya negeri-negeri, kampung-kampung, kanat aminatan, yang dahulunya negeri itu aman. Ya'ti rizquha min kulli makan, mengalir rezeki dari segala arah. Ini negeri yang aman, makmur, subur, ya, subur, gemah ripah loh Cinawi. Tetapi fakafarat bi an'amillah, penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah.
fa'adzaqaha Allah, maka Allah rasakan kepada mereka. Fa'adzaqa, maka Allah rasakan kepada mereka. Libasal ju' wal khauf. Libas itu secara harfiah pakaian. Kenapa musibah itu dikiaskan, diumpamakan pakaian? Sebab pakaian itu kan sesuatu yang diselubungkan, dikenakan, diselubungkan. Artinya kalau Allah sudah selubungkan, wes, nah, itu kita udah nggak bisa ngelak, itu udah terkurung. Musibah itu udah mengurung kita, sudah menyelubungi kita. Musibahnya berupa al-ju' wal khauf, kelaparan dan ketakutan. Dua problem dasar hidup manusia, lapar dan takut, lapar dan tidak aman. Supaya tidak lapar, ya harus punya rezeki, makmur, prosperity. Supaya tidak terancam, harus punya rasa aman, security. Prosperity, security. Dua hal itu kebutuhan dasar manusia. Ya, kenyang, aman. Itu. Gitu. Dan kalau banyak rentetan musibah di satu tempat, Allah ingatkan, walau anna ahlul qura amanu wattaqau. Kalau saja penduduk kampung itu, kalau saja penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kami bukakan pintu-pintu rahmat. Artinya mafhum mukhalafah, interpretasio a contrario, kalau dipahami secara terbalik, kalau suatu negeri banyak musibah, itu pertanda penduduk negeri itu tidak iman, tidak takwa. Sebab punya ayatnya gitu, pakai kalau. Ya. Kalau saja amanu wattaqau, penduduk negeri itu beriman bertakwa, kami turunkan rahmat, keberkahan. Kenapa banyak celaka? Pasti tidak iman, tidak takwa. Itu. Hati-hati. Jadi kalau sekarang kita pun menganggap negeri kita banyak masalah, ya ini peringatan buat kita. Peringatan buat kita. Enggak Pak, kita sih cuma rakyat biasa, apalah pengaruhnya, nyari nafkah hidup sehari-hari juga susah. Nah, yang bikin masalah itu kan elit-elit itu, orang-orang pintar itu, orang-orang berkuasa itu, orang-orang berharta itu, begitu-begitu. Iya, mereka begitu, terus kita ngapain? Udah merekanya begitu, kita ngapain? Gitu. Udah merekanya begitu, kita pun dalam chatting kita, dalam medsos kita sibuk ngegosipin mereka, sibuk mencaci maki mereka, sibuk saling menebarkan kemarahan dan kebencian, permusuhan kepada kita terhadap mereka. Nggak ada guna juga. Emang mereka udah begitu, kita pun jadi ngegosip juga, jadi fitnah juga, jadi gaduh juga. Terus kalau udah begitu gimana Pak mestinya? Kita nggak bisa menghindari. Hidup manusia itu memang seperti piramida. Bagian bawahnya luas, makin ke atas makin kecil, mengerucut. Yang namanya elit di mana-mana, kelompok elit yang berkuasa, kaya, pintar itu ya sedikit. Itu. Ini udah takdirnya begitu. Terus kalau yang elit ini konyol kelakuannya, kita yang di bawah ngapain? Maki-maki, ngomongin dia, gosip, sampai akhirnya habis duit kita beli paket internet buat ngegosipin para elit yang begitu. Kita jadi tambah rugi. Jadi mestinya gimana Pak? Doakan. Disitulah dicontohkan oleh Abah Anom dalam Pambi, ya. Nah, kita doakan para pemimpin negara. Enak banget. Udah kelakuan kayak begitu, jualin aset negara, korupsi, bikin dinasti, kita doain lagi. Kalau nggak kita doain, nggak berubah juga. Dan kitanya pun tetap susah juga. Tapi kalau kita doain rame-rame, berubah juga elit. Dan elit itu, kalau mereka berubah, ke bawah juga jadi berubah. Kalau enggak, udah mereka maksiatnya begitu, kita pun bermaksiat juga, maki-maki orang. Ya rame-rame maksiat, di mana iman takwanya? Allah tutup pintu rahmat, bencana di mana-mana. Itu. Begitu. Terus terang aja, ketika Mahkamah Konstitusi menunda keputusan, apakah Pilpres ini siapa yang menang ditunda minggu depan atau 10 hari lagi gitu.
Waduh, situasi udah gawat itu. Gawat situasi. Saya tahu itu. Ya, kita kan punya juga informasi-informasi intelijen dari banyak pihak. Kita tahu bagaimana Pilpres itu penuh kecurangan dan segala macam, kita tahu. Apa yang kita lakukan? Ikhwan TKN, kumpul ke Masjid Al-Mubarak waktu itu. Kumpul malam itu. Itu dari jam 9 zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, doa. Itu doa aja. Nah, kita mohon banget, minta banget. Itu. Sebab ini udah tingkat yang paling pucuk nih. Itu. Kita tahu kalau di sini penuh dengan macam-macam kecurangan dan segala macam, dan kemudian banyak orang membenarkan kecurangan itu, ikut bersorak gembira dan menikmati kecurangan itu, dan kemudian yang kalah pun marah memaki-maki, dunia ini menjadi dunia yang penuh dengan kemungkaran, dan Allah akan turunkan rentetan musibah dan bencana ke negeri ini. Jadi kita zikir, mohon ya Allah, ya Allah. Karena semua udah di luar kuasa kita. Elit yang bermain, punya duit, punya kuasa, punya jaringan intelijen, dia mau bikin apa aja, punya media, bisa bayar buzzer, mahal. Sudah, akhirnya kita, ya Allah, apapun yang terjadi, lindungi para ikhwan, lindungi umat Nabi Muhammad ini ya Allah. Jauhkan negeri ini dari berbagai rentetan musibah, karena kita tahu, ya, kita tahu itu ketika sesuatu itu was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Nah, ini bagian keempat. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Surat Ar-Rahman. Langit kami tinggikan. Tingginya langit kemana? Kita yang berada di kutub utara, langit tinggi, kepala kita ke arah sana tinggi. Orang yang di kutub selatan, langit tinggi ke sana. Kita yang berada di daerah Khatulistiwa, langit tinggi ke sana. Makna was-samaa'a rafa'aha, langit dibikin luas ke segala arah, dan alam semesta ini memang terlalu luas. Gitu. Ada satelit yang diluncurkan ke angkasa luar sejak sekian puluh tahun lalu. Dan dia terus terbang. Dia terus menjauh dari bumi. Terus dia potret, potretnya dikirim ke muka bumi. Terus dia, itu udah puluhan tahun dia masih terus mencari batas alam. Sampai sekarang belum ketemu batas alam. Gitu. Sehingga dengan potret-potretnya orang sudah menduga ini perlu sekian juta tahun cahaya. Sampai sekarang terus. Alam semesta dibikin begitu luas, begitu banyak galaksi-galaksi. Wa wada'al mizan, dan di keluasan alam semesta dengan struktur yang begitu padat dan rumit, Allah letakkan al-mizan. Secara harfiah itu mizan artinya timbangan. Timbangan adalah alat untuk menjaga keseimbangan. Jadi makna al-mizan itu bahasa kerennya mechanism of balance, mekanisme keseimbangan. Allah bikin alam semesta begitu luas, miliaran galaksi, semua bergerak pada orbitnya, saling bergerak mengelilingi, tingkat kompleksiti, kerumitan yang sangat tinggi, tapi di dalamnya ada al-mizan, mechanism of balance. Ada alat untuk menjaga keseimbangan alam semesta. Sehingga kita mengenal di alam semesta ada keseimbangan kosmik, keseimbangan alam, tapi di muka bumi ada keseimbangan ekologis, keseimbangan lingkungan hidup. Ya. Ketika ular banyak diburu karena kulitnya dijual mahal, maka tikus merajalela. Ketika tikus merajalela, tanaman padi para petani digasak. Ketika tanaman digasak, panen gagal, ketersediaan beras berkurang, harga beras melonjak tinggi. Ketika harga beras melonjak tinggi, banyak orang nggak bisa makan, akhirnya kelaparan. Karena kelaparan, maka kemudian terjadi kriminalitas, perampokan dan maling. Nah, dan semua itu keseimbangan ekologis. Ada juga keseimbangan sosiologis. Di antara hidup manusia itu ada keseimbangan,
Di dalam tubuh kita saja ada keseimbangan, ada keseimbangan osmosis. Harus ada keseimbangan tekanan, keseimbangan kadar gula, keseimbangan tekanan darah. Dan pesan Allah, di alam sudah diletakkan keseimbangan. Allah tatghaw fil mizan, jangan kamu rusak keseimbangan itu. Wa aqimul wazna bil qisti, tegakkanlah keseimbangan dengan seadil-adilnya. Wala tukhsirul mizan, dan jangan kamu rusak keseimbangan. Jadi kalau kemudian banyak terjadi musibah, itu karena ada keseimbangan yang dirusak oleh kita. Keseimbangan sosial, keseimbangan politik dirusak, itu akan menimbulkan banyak bencana. Yaitu. Nah, sekarang kita lihat akibat-akibatnya, masya Allah, ya, masya Allah. Ya, itulah banyak iman dan takwa. Iman takwa, doakan. Jangan pernah putus asa dalam berdoa, termasuk doakan para pemimpin, para elit negeri ini. Karena bagaimanapun ya udah faktanya masyarakat itu seperti piramida, ada elit yang menentukan. Ini nggak bisa diubah. Nah, tapi kalau kita caci maki aja, dia merusak, kita juga rusak. Tapi kalau kita berdoa, dengan doa kita pasrah mohon kepada Allah, maka Allah berikan ketentraman, Allah kikis dosa, dan mudah-mudahan doa kita terkabul. Para elit jadi taubat. Nah, kalau dia taubat jadi baik, kebaikannya membawa manfaat ke bawah. Kalaupun enggak taubat juga, itu urusan mereka, tapi kitanya kan terus aman. Itu. Sudahlah, hentikan medsos-medsos yang maki-maki elit melulu. Gitu, ya. Mendingan doain. Jadi alam ini bertasbih, gitu. Alam itu beribadah, ya. Yusabbihu lahu man fis samawati wal ard. Selalu bertasbih kepada Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Wat tayrus safat, bahkan burung bertasbih dengan mengepak-ngepakkan sayapnya. Kullun qad alima salatahu wa tasbihahu. Tiap-tiap makhluk sudah mengetahui cara solat dan cara tasbihnya masing-masing. Cacing, geol, tangan nggak punya, kaki nggak punya, gimana dia cari rezeki? Nah, ternyata makan tuh. Kita punya tangan, punya kaki, kita bisa berteman, kita punya mulut, bisa dagang, bisa negosiasi. Kenapa takut dengan rezeki? Cacing begitu aja dapat kau rezeki. Dan dia bertasbih, burung bertasbih, semut bertasbih, sholat. Karena itu kita jangan lupakan tasbih dan sholat kita. Tasbih, sholat, tasbih, sholat. Bukan berarti tasbih melulu, sholat melulu, lalu nggak kerja. Begitu. Tapi ini yang utama, zikir, sholat, itu. Nanti udah zikir, udah sholat, Allah bukakan rezeki. Bagaimana rezekinya? Saya nggak punya jabatan kok, saya nggak punya. Jangan ragu. Wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Allah bisa limpahkan rezeki dari tempat yang tidak terduga-duga. Oh, menang undian kali. Ah, dasar otak judi mikirnya undian mulu. Itu ya. Nah, bukan ke sana. Allah punya 1001 cara, ya. Nah, tahu-tahu ada yang turun dari masjid borong empon-empon satu. Oh, amin. Komisi dong. Oke, ya. Ini yang paling menyenangkan nih. Ya, selalu bertasbih kepada Allah semua makhluk yang ada di langit dan di bumi. Kullun qad alima salatahu wa tasbihahu. Tiap-tiap makhluk sudah tahu cara tasbih dan cara solatnya sendiri-sendiri. Semua makhluk bertasbih dan solat. Maka zikir jangan lupa, solat jangan lupa. Ringkas cerita. Oh, satu lagi. Nah, buat orang jahat, musibah adalah ukubah, hukuman untuk menolkan dosanya. Buat orang baik, musibah adalah fitnah, ujian untuk meningkatkan derajat. Buat orang yang tidak terkena, musibah adalah tanbih, peringatan supaya hati-hati, meningkatkan iman takwa. Untuk alam semesta, musibah yang kita bilang bencana alam, itu bukan bencana alam. Itu adalah pemulihan terhadap gangguan keseimbangan alam yang sudah dirusak oleh manusia. Nah, ya.
Jadi hujan turun di daerah puncak. Turun hujan itu karena banyak pohon, banyak hutan, air tersangkut di akar-akar pohon, diserap oleh pohon untuk kehidupannya. Hutannya ditebangin, dijadikan perumahan dan villa-villa. Nah, tanahnya ditutup dengan beton. Begitu turun hujan, hujan tidak tersangkut lagi di akar pohon. Nah, maka dengan saluran-saluran beton, air langsung masuk ke selokan-selokan, masuk ke sungai. Tuh air bingung. Ini kemarin saya bersarang di sini, turun bersarang di sini, sekarang sarangnya nggak ada. Nah, dia masuk ke selokan, masuk ke got, masuk ke Jakarta, nyariin yang merusak sarangnya. Karena yang bikin villa itu orang Jakarta juga. Itu. Jadi jangan salahkan banjirnya, itu ya. Nah, musibah banjir, tapi musibah itu membuat orang jadi mikir. Nah, kalau begitu, air tidak bisa terserap di tanah gunung, di sana udah jadi rumah, terlanjur ngalir masuk kota, kita bikin air itu nyerap ke dalam tanah di kota ini, bikin sumber resapan di mana-mana. Saya sudah sejak tahun 90 ketika mulai bikin rumah di Rawamangun, bikin sumber resapan. Jadi air dari kamar mandi, air dari wudhu, air turun ke atap terus. Itu tidak saya izinkan air itu mengalir ke got, ke sungai. Semua itu air dialirkan. Ada lubang di depan rumah saya, bikin 1 meter, semua masuk ke dalam, diserapkan lagi, masukkan lagi ke tanah. Itu. Nah sekarang Pemda DKI bikin lubang supaya air terserap. Nah kalau penuh luber, ya luber biarin aja ngalir ke got. Tetapi yang nggak luber terserap, masukkan lagi ke dalam tanah. Nah, jadi musibah banjir kemarin itu musibah yang membuat manusia jadi berpikir. Banyak musibah-musibah itu membuat orang jadi berpikir lalu mengembangkan teknologi. Jadi ternyata adanya musibah itu justru membuat manusia mengembangkan teknologi, membangun peradaban yang lebih maju. Buat orang jahat dan maksiat, musibah adalah hukuman. Buat orang yang baik-baik, musibah adalah fitnah, ujian untuk naik kelas. Buat orang yang tidak terkena musibah langsung, musibah ada tanbih, peringatan. Buat alam, musibah bukan kerusakan alam, itu adalah cara Allah memulihkan kembali keseimbangan alam. Nah, Semeru muncul laharnya, nggak apa-apa, tapi beberapa tahun nanti daerah itu akan subur makmur. Nah, di mana ada Gunung Merapi, ada lahar, itu jadi subur makmur. Itu. Ya tapi kan mati, nggak apa-apa, yang mati pun jadi pupuk di situ. Bermanfaat juga kehadirannya buat yang lain. Itu. Ya. Nah, bagi ilmu pengetahuan, bagi peradaban, bagi teknologi, musibah merangsang manusia berpikir kreatif, inovatif, menemukan cara-cara baru, alat baru. Jadi kalau begitu, sebenarnya musibah itu negatif atau positif sih? Kita jadi mikir, musibah itu negatif atau positif? Kalau tidak ada musibah, semua hidup tenang biasa saja. Yang jahat nggak dihukum, terus dalam kejahatannya nggak ada tobatnya. Nah, gitu. Nah, yang baik nggak pernah naik kelas, ya karena sholat gitu-gitu aja juga aman-aman aja kok, rezeki dapat. Justru dikasih musibah, maka dia aja sholatnya lebih khusyuk. Kalau nggak ada musibah semua, ya nggak ada perubahan. Itu. Jadi rupanya musibah itu dari Allah, cara Allah untuk mendinamiskan kehidupan ini. Begitu. Nah, karena itu saudara sekalian, terhadap semua musibah itu adalah rahmat. Tidak ada jawaban lain dari kita kecuali alhamdulillah ala kulli hal. Bersyukur kepada Allah atas segala yang terjadi pada diri kita. Terus kalau udah bersyukur, ya kita kemudian harus berpikir. Itu sudah zikir, sudah. Nah, kalau sudah zikir, berpikirlah. Nah, sekarang saya ngajak berzikir nih. Saya ngajak berzikir. Gambar apa ini? Umat manusia di muka bumi dari dulu sejak zaman Nabi Adam, anak keturunannya tumbuh bertambah banyak. Pertama kali umat manusia mencapai jumlah 1 billion, bahasa Inggris 1 miliar.
tahun 1804. Jadi manusia di muka bumi pertama kali jumlahnya 1 miliar 1804. Lalu menjadi 2 miliar tahun 1927. Artinya dari miliar ke 1 ke miliar kedua nambah 1 miliar itu perlu 123 tahun. Tapi dari miliar kedua penduduk manusia menjadi 3 miliar 1960. Dalam 33 tahun naik tambah 1 miliar. Menjadi miliar keempat 1974. Dalam 14 tahun nambah 1 miliar. Dalam 13 tahun nambah lagi 1 miliar jadi 5. Ya. Kemudian dalam 12 tahun nambah 1 miliar lagi jadi 6 miliar. Kemudian dalam masa berapa? 12 tambah 13 tahun jadi 7 miliar lagi. Dan 2024 besok penduduk dunia itu 8 miliar dan nanti mungkin kita udah mati nih di sini. Tapi anak kita, cucu kita masih hidup 9 miliar dan akan menjadi 10 miliar. Kalau grafiknya dibikin lebih panjang seperti ini. Sejak zaman Nabi Adam manusia mencapai 1 miliar perlu waktu 2 juta tahun. Setelah 2 juta tahun mencapai 1 miliar, dari miliar ke 1 menjadi miliar ke 8 itu hanya dalam waktu 200 tahun. Ini tidak pernah terjadi dalam sejarah manusia. Tiba-tiba manusia begitu, penduduk begitu banyak. Itu. Rata-rata satu orang itu, mohon maaf, buang air besar berak satu orang itu 7 ons sehari. Kalau ada 10 miliar nanti kali 10 kali 7 on, berarti tiap hari akan ada 7 miliar kilogram. 7 miliar kilogram berapa ton jadi itu? Nah, itu. Sekarang aja kita sering nggak mikir. Penduduk Jakarta ini kan yang terdaftar 10 juta sekian, yang tinggal di Jabotabek, tapi kemudian kerja masuk Jakarta, itu kalau lagi siang masuk ke Jakarta itu bisa sampai 13 juta. 13 juta, maaf, itu kalau pada berak di kantor, di apartemen, di gedung-gedung tinggi, itu kotorannya berapa banyak? Ente pikirin nggak kemana tuh? Mikirin nggak? Ente ikhlas aja, begitu keluar lepas, lupakan, ikhlas banget. Nih seberang sini kan ada apartemen tuh, Green Pramuka, berapa gedung itu? Berapa keluarga tinggal di situ? Itu sepagian aja berapa banyak itu? Itu dikemanain itu? Masukin ke dalam tanah, maka bakteri E. coli-nya itu akan menyebar. Penduduk kampung di sekitarnya yang nancep sumur, bor, ngompa air, itu airnya tercemar bakteri E. coli. Semua itu salurkan ke kali, wah rusak itu. Mengalir ke teluk, ikan pun pada mati di teluk Jakarta. Itu. Maka mikir-mikir juga kalau makan ikan yang diambilnya dari teluk Jakarta, makanannya apa tuh? Gitu. Nah, itu contoh, ya. Nah, jadi jumlah penduduk yang begini besar itu jangan dianggap sepele. Dan pertumbuhan penduduk yang paling besar itu terjadi di Asia. Yang hijau ini Amerika dan Kanada. Negaranya luas, Amerika tuh luas, Kanada tuh luas, ya. Tapi penduduknya sedikit, maka wajar mereka pertaniannya mudah, gitu kan? Mau bikin rumah pun enak, lahannya luas. Nah, yang kuning ini Eropa. Nah, Eropa juga datarannya luas, penduduknya dikit. Cuma Asia ini nih, nomor 1 Cina, 1,4 miliar, nomor 2 India, hampir 1,4 miliar, dan beberapa tahun yang akan datang India akan mengalahkan Cina jumlah penduduknya, karena India nggak ngerem-ngerem. Kalau Cina kemarin sempat ngerem, itu selama hampir 30 tahun warga negaranya tidak boleh pasangan keluarga punya anak lebih dari 1, meskipun caranya nggak dibenarkan oleh Islam. Punya anak 1, iya, istri hamil lagi, gugurkan, bunuh, gitu. 30 tahun itu kebijakannya, keluarga nggak boleh punya anak lebih dari 1. Nah, agak ngerem. Tapi India sebentar lagi dia menjadi negara nomor 1 penduduk terbanyak. Nggak lama lagi, beberapa tahun lagi. Nomor 3 Indonesia. Itu
Apalagi musim Covid, semua pada di rumah, ya pertumbuhan anak naik lagi. Itu. Ya. Pakai empon-empon lagi, tambah lagi, makin jadi produktivitas. Gitu ya. Nomor 4, Pakistan. Gitu. Jadi Cina, India, Indonesia, Pakistan, itulah 4 negara yang menyebabkan grafik penduduk Asia menjadi paling banyak, paling tinggi ketimbang negara-negara lain. Dan disitulah terletak Indonesia. Maka kita di Indonesia ini dengan penduduk yang begitu banyak, kita menghadapi problem clean air, air bersih, udara bersih, clean water, ya, air bersih, makanan. Makanan, Masya Allah, semua sembako, semua bahan makanan kita sekarang impor karena produksi dalam negeri tidak mencukupi. Zaman Soeharto masih lumayan, swasembada beras, kita tidak impor beras, beras dari dalam. Tapi sekarang kebutuhan dasar pokok itu impor semua. Mau bikin negara kayak apapun, kalau makanannya kebutuhannya impor, ada perang, tuh negara nggak bakalan menang. Boleh punya tentara, boleh punya senjata nuklir, begitu impornya ditutup, nggak bisa makan, nyerah. Karena itu Amerika, Prancis, Inggris, Jerman, negara yang hebat-hebat tentaranya, nuklirnya, pertanian tetap dijaga. Boleh hebat industri komputer, ya, dan segala macam. Orang harus didorong untuk terus bertani. Loh, tapi kan bertani itu berat. Sudah kerjanya susah, panennya makan waktu, sudah biaya pupuknya tinggi, pestisida tinggi, harga jual ditekan oleh tengkulak. Karena itu di negara-negara maju petani dilindungi, tidak boleh ada tengkulak. Keuntungannya dikit, iyalah pertanian keuntungannya kan begini. Tapi kalau yang lain industri keuntungannya set. Karena itu industri yang tumbuhnya tinggi ambil pajak, pajaknya untuk subsidi pertanian. Maka orang jadi senang bertani. Karena bertaninya pakai traktor. Bertaninya nebangin apa pakai alat listrik. Bertaninya nyemprot hama pakai pesawat terbang. Itu disubsidi sebab mereka tahu hebat apapun negara kita, tentara dan nuklir, kalau nggak ada orang bertani, gak ada suplai makanan. Nanti kalau perang pasti kalah. Kita ini segala macam subsidi untuk petani malah dihapus, subsidi-subsidi dicopot. Itu ini yang berat. Maka orang pada nggak mau bertani, payah bertani, hidupnya keuntungannya sedikit, lari ke kota. Di kota memulung botol-botol apa gelas-gelas bekas air minum mineral aja jadi duit. Di desa bertani berpayah-payah, keuntungan nggak ada. Begitu dijual harga jatuh, dimainkan oleh para pedagang besar. Biaya pupuk, biaya pestisida, biaya bibit mahal, kerjanya nungguin waktu panennya dan segala macam, keuntungan nggak ada. Ini kita punya problem makanan loh, jangan dianggap sepele. Shelter, perumahan, penduduk makin terus tumbuh, bagaimana mau tinggal di mana? Sekarang aja udah banyak di antara kita yang tinggal di rumah-rumah kecil, empet-empetan. Bahkan ada kita yang harus tidur tuh gantian. Itu si bayi ditidurkan sama emaknya, sama bapaknya, abang. Ya kamarnya emang segitu, di situ dapur, situ tempat tidur, sebelahnya tidur. Abangnya disuruh keluar dulu, nongkrong di ujung gang, begadang dulu. Itu. Ntar jam 2 si bapak bangun, si abangnya baru masuk kamar tidur. Tidur aja harus gantian. Tidak sedikit loh umat kita seperti itu. Problem rumah, ya. Belum lagi problem kesehatan dan obat-obatan. Udah begitu lagi susah, ada lagi yang bisnis PCR gila-gilaan. Itu. Jangan gosip lagi. Ya, ya. Nah, doain aja, doain. Mudah-mudahan dia tobat, lalu keuntungan yang besar dia bagi-bagi gitu. Ya. Pendidikan, transportasi dan segala macam. Ini di Indonesia. Nah, lebih detailnya Indonesia seperti ini. Di zaman Belanda tahun 1930 kita melakukan sensus penduduk. Penduduk Indonesia 60 juta. 1945 saat Indonesia merdeka, penduduk Indonesia 66 juta. Saya ingat persis tahun 1980 karena udah sekolah.
udah sekolah tinggi. Penduduk Indonesia 146 juta. Dan tahun 1997 di masa akhir Soeharto menyatakan Indonesia mencapai penduduk 200 juta. Kemudian 2000-nya dia 205. Dan sensus penduduk kemarin 2020 penduduk Indonesia 270 juta. Ini bulan September 2020 diumumkan. Dan kemarin tuh 7 November 2021 saya lihat data statistik dari Worldometer, penduduk Indonesia sudah 277 juta. Dan nanti 2030 penduduk Indonesia itu sudah akan mencapai sekitar 300 juta. 2030 nggak lama. Dan pada saat 2050 nanti anak cucu kita udah lagi pada hidup, penduduk Indonesia akan mencapai 350 juta. Grafiknya naik terus. Makanannya dari mana? Ya, pekerjaannya dari mana? Kesehatannya dari mana? Rumahnya bagaimana? Pekerjaannya bagaimana? Gitu. Mohon maaf tadi saya kasih contoh, berak aja mau dibuang kemana? Coba. Itu. Ini jangan main-main. Ini tantangan karena tidak pernah terjadi. Nabi hidup tahun disinilah masa hidup Nabi Muhammad SAW diangkat jadi Nabi tahun 610, wafat tahun 632. Jadi di zaman Nabi penduduk dunia tuh dikit banget itu di dunia, apalagi di Arab, apalagi di Hijaz, Mekah, Madinah. Maka dakwah itu yang nggak susah-susah amat penduduk segini. Sekarang kita mau dakwah di Indonesia, nah penduduknya udah 277 juta. Lain, jadi nggak bisa kita harus ikuti sesuai sunnah Rasul. Betul, sesuai sunnah Rasul, betul prinsipnya. Tapi sesuai sunnah Rasul yang bagaimana? Karena keadaan sudah berubah, gitu. Ya, dengan jumlah penduduk yang melesat, 2025 saja kita akan 280 juta. Saat itu 87% penduduk Indonesia itu Muslim. Dan kalau Muslim berarti 247 juta. Ini saya sampaikan materi ini dalam penataran kader mubalik di Majelis Ulama Indonesia. Jadi untuk penduduk sekian banyak, berapa banyak kita perlukan dai atau ulama? Tapi jangan dai, ulama yang sekadar dai. Dai yang bisa membimbing umat menyelesaikan problem-problem hidupnya, yang bisa memberi inspirasi, bukan sekadar ceramah, naik turun mimbar, terus terima amplop, masukin ke kantong, ngumpet-ngumpet, ngajarin orang bayar zakat. Lah ustadznya uang zakat jadi jaket. Gitu. Bukan untuk ceramah dai dan ulamanya. Dai dan ulama yang memiliki karakter, keahlian, mereka harus gunakan teknologi. Dakwah harus pakai teknologi sekarang, ya. Oke. Nah, apalagi tahun 80 orang Indonesia yang tinggal di kota itu cuma 1/5, 20%. Kebanyakan orang Indonesia yang tinggal di desa-desa 80%. Tapi tahun 2010 orang tinggal di desa pada mengalir ke kota. Jumlah orang kota lebih banyak dari orang tinggal di desa. Dan tahun 2020 kemarin sensus udah 63%. Jadi orang mengalir ke kota. Nah, dai ulama harus dakwah versi perkotaan, tidak bisa lagi dakwah versi gaya desa, karena orang numpuk di kota. Jadi ngaji-ngaji fikih pun istilah aja harus disesuaikan, begitu. Karena di desa, bukan desa, kota pinggiran, di Medan saja sering saya dengar itu majelis taklim ngaji fikih di masjid pakai speaker keluar, ustadznya ngajar rukun Islam 5 perkara, rukun istinja sekian perkara, rukun ini sekian perkara. Itu kan gaya Melayu gitu kan. Waktu kita kecil juga begitu. Tetangga masjid orang Cina geleng kepala, bilang sama anaknya, "Haya, orang Islam kebanyakan pelkala. Makanya lo jangan masuk Islam." Satu pelkala aja udah habis duit banyak sama polisi. Orang Islam kebanyakan pelkala, semua dipelkalain. Demo melulu nggak ada habisnya. Itu.
bangga itu. Oke. Nah, yang penting itu adalah pendidikan, ya. Belajarlah sekali-sekali demografi. Ini penduduk Indonesia yang umurnya 1 sampai 15 tahun. Yang biru laki-laki, yang coklat atau kuning perempuan. Ini penduduk Indonesia yang umurnya 16 sampai 30. Ini 15 tahunan ya. 1 sampai 15, 16 sampai 30, ya, 31 sampai 45, 46 sampai 60, 60 sampai 75, ini 76 ke atas. Jadi Bapak Ibu yang udah di atas 75, ente minoritas. Sedikit di Indonesia. Yang paling banyak itu di sini nih. Yang usia berapa itu? 40 ke bawah ya. 45 ke bawah. Dan ini adalah karena jumlahnya paling banyak, umurnya antara 16 sampai 65, ini kelompok orang yang produktif. Masih sehat, masih kuat, masih gagah, bekerja kuat. Ini kelompok produktif. Segini. Sehingga dikatakan antara 2030 sampai 2040 kita akan mengalami bonus kependudukan. Karena saat itu orang-orang yang usianya produktif, yang tadi itu umurnya antara 16 sampai 65, saya bilang di sini 15 sampai 64. Kelompok produktif ini jumlahnya sangat banyak, melebihi yang di bawah 15 dan melebihi yang di atas 64. Jadi kelompok produktif ini, maka orang menduga kalau saja nanti di tahun-tahun itu kelompok produktif itu jumlahnya 64%, 300 jiwa. Kalau 300 jiwa itu orang-orang yang bekerja keras, berdisiplin, teknologinya kuat, produktif, wus, negara ini akan maju. Keuntungan ekonominya mudah untuk menghidupkan orang-orang yang tua. Keuntungan ekonominya mudah untuk mendidik anak-anak yang di bawah. Tapi sayangnya 58% kelompok produktif itu pendidikannya hanya paling tinggi SMP. Terlalu banyak anak-anak yang putus sekolah. Itu. Ini pernah dialami oleh Afrika Selatan berapa puluh tahun lalu. Wah, yang tua sedikit, yang remaja muda banyak. Nanti kalau yang remaja ini makin naik lagi, ini jadi kelompok produktif. Ternyata dengan pendidikan yang rendah tidak dipersiapkan, begitu kelompok produktif ini jadi dewasa, mereka nggak bisa bekerja. Lapangan pekerjaan tidak terbuka karena mereka nggak punya pendidikan, nggak punya keahlian. Ini berat. Kita menghadapi apakah betul kita akan mendapat keuntungan. Jadi gimana dong Pak kalau banyak umat Islam ini yang anak-anaknya putus sekolah? Saya sudah pesankan, saya Dewan Pengawas Syariah di Dompet Duafa. Jadi dalam rapat rencana strategis itu saya bilang, sudahlah kita fokus kepada kelompok yang di bawah ini, yang di bawah 30 nih, yang sekarang masih anak-anak atau yang sekarang masih SMP, SMA, mahasiswa atau pemuda yang sarjana yang baru lulus, atau jangan sampai yang di bawah 30 ini ada yang putus pendidikan cuma sampai SMP. Maka dana-dana zakat yang dihimpun oleh Dompet Duafa, memang dana zakat disalurkan kepada mustahik. Mustahiknya yang fakir, yang miskin, yang sabilillah, tapi fokuskan kepada yang umur 30 ke bawah. Kalau ada yang miskin umurnya udah 40 ke atas, udah biarin aja deh, udah telanjur. Tapi yang 30 ke bawah ini jangan sampai putus sekolah. Jadi dana zakat itu harus jaga jangan sampai putus sekolah. Karena Dompet Duafa, lembaga amil zakat itu meskipun setahun bisa menghimpun dana zakat 400 miliar, tapi dengan jumlah penduduk yang segini besar, kita terlalu kecil, nggak bisa mengatasi. Jadi kita harus fokus. Kalau terlalu menyebar semua kita urus, akhirnya nggak jadi apa-apa nanti. Lebih baik fokus 30 ke bawah. Jangan sampai ada anak SD putus sekolah. Jangan sampai ada anak SMP, jangan sampai ada anak kuliah putus sekolah. Dana zakat fokuskan ke situ. Nah, gitu. Sampai agak kejam dikit, yang 40 ke atas miskin biarin aja deh, suruh negara urusin, suruh tuh Bu Rini ngurusin mensos ya. Nah, daripada dia sibuk gali-gali pasir pinggir jalan pakai tangan itu urusin aja ini. Itu. Nah, fokus. Termasuk saya mengajak, cobalah para ikhwan TKN ya.
kembangkan lembaga zakat dan wakaf yang berlebihan, yang rezekinya banyak, rezekinya agak banyak, yang sedang, yang sedikit, yuk kita salurkan. Dan dana zakat itu kita cari mana ikhwan kita yang anaknya harus putus sekolah. Jangan sampai sekali dia putus sekolah 15 tahun lagi dia akan jadi beban nanti. Nah, dulu bapaknya aktivis TKN, anaknya kemana? Tak muncul. Itu semalam saya dari Karawang, saya tanya, Pak Anu siapa? Kemana dulu? Udah meninggal Pak. Istrinya bagaimana? Maaf. Dicari oleh ibu-ibu. Ini Pak, yang masih suka datang ke rumahnya. Bagaimana Ibu Anu setelah suaminya meninggal? Iya Pak, kayaknya rumahnya pun bagaimana lah gitu, susah. Dia dulu waktu hidup, bapaknya ini tokoh TKN, berjuang untuk TKN. Banyak hartanya dipakai untuk dakwah TKN. Sekarang dia meninggal, istrinya, anaknya susah. Kalian diam aja, siapa yang mengunjungi? Gitu. Jadi akhirnya meskipun hampir jam 12 malam, ya, ayo kita kunjungi rumahnya. Jangan ada di antara ikhwan kita yang anaknya harus putus sekolah. Itu. Jadi kita harus bikin gerakan. Mohon kepada pengurus dan aktivis LDTKN, bikinlah kegiatan-kegiatan menghimpun dana yang produktif. Gak cukup kita sebagai orang tarekat sibuk dengan riyadah amaliyah melulu, zikir, khatam tam, sekian puluh ribu, sekian ratus ribu sampai pagi, ya, zikir sampai pagi, begitu pagi tidur, bukannya kerja. Gitu, gimana? Nah, ini, jadi ini masalah, gitu, harus kita selesaikan. Kembangkan lembaga zakat, lembaga wakaf, ya. Ya ini untuk seluruhnya, tapi nanti saya akan bicara khusus dengan para pengurus lembaga. Kita sudah ada BMT, Baitul Mal wa Tamwil, itu. Ini anak-anak yang harus diurus, jangan ada lagi putus sekolah. Penduduk kita yang produktif jumlahnya akan banyak, tapi jumlah banyak 58% cuma SMP. Dan saya masih banyak jumpai punya ijazah SMP, jangan lagi SD, tapi masih buta huruf, gak bisa baca tulis. Kok bisa lulus SD? Kok bisa lulus SMP? Kan ada UAN. UAN itu ujian akhir nasional dibikin serempak. Tapi di UAN itu masalah. Kalau satu madrasah, satu sekolah dengan UAN itu banyak yang tidak lulus, maka guru agamanya, kepala sekolahnya dipecat. Kalau di satu kecamatan banyak anak SD, SMP yang tidak lulus UAN, penilik dipecat. Kalau satu kabupaten itu banyak yang nilainya rendah, kepala dinas pendidikannya, bupatinya diomelin, dipecat. Akhirnya daripada guru kepala sekolah dipecat, saat ujian guru rame-rame ngasih jawaban kepada siswa. Dan itu terjadi kan? Ya, terjadi. Sebelum UAN mulai 2-3 hari sudah beredar daftar jawaban. Dan diduitin lagi, siswa pada beli. Maka begitu ujian, dia udah punya, udah hafalan, ini jawab aja. Itu rame-rame, maka banyak yang lulus SD, lulus SMP, punya ijazah, buta huruf, nggak bisa baca tulis. Itu. Tapi herannya sama duit kenal gitu. Itu. Sama duit bisa ngitung gitu. Nulis nggak beres, ya. Ini repot. Dan bersyukur. Nah, saya kasih ini yang mengerikan lagi. Satu contoh saja. Di Indonesia ada 888 pendidikan agama Islam. Yang 58 pendidikan agama Islam negeri, mulai dari STAIN, IAIN, UIN 58. Yang swasta 830, jumlahnya sekian. Kalau rata-rata setahun menghasilkan 100 sarjana, maka tiap tahun muncul 88.800 sarjana agama Islam. Dalam 5 tahun 444.000. Tiap tahun produksi sarjana agama Islam bertambah. Terus mau pada ngapain? Kepengen jadi PNS di Kemenak, berapa banyak Kementerian Agama bisa menyerap? Akhirnya Kementerian Agama siapkan karyawan-karyawan bergaji. Ternyata nggak cukup, akhirnya bikin. Kamu akan digaji oleh Kementerian Agama, tapi kamu bukan karyawan, bukan pegawai negeri. Sebab tapi kamu akan dilibatkan ke sini. Jadi apa?
penyuluh sajalah. Satu kecamatan 8 kabupaten. Penyuluh-penyuluh agama di tiap kecamatan itu banyak yang tidur nggak ngapa-ngapain, tapi tiap bulan terima duit. Begitu. Dari Makassar itu kepala dinas Kemenaknya itu salah satu kepala bagian, dia turun ke bawah. Pak, tahun depan kita harus angkat tenaga penyuluh lebih banyak lagi. Tenaga penyuluh lebih banyak lagi. Kenapa? Masyarakat memerlukan penyuluh. Dia jawab, apa betul masyarakat memerlukan? Atau ngangkat-ngangkat karena kamu mau ngangkatin keponakan kamu jadi penyuluh. Itu. Oh ya Pak, masyarakat perlu penyuluh. Oke, saya tes. Satu kota ini, kalau ada satu masjid mau sholat Jumat, khotibnya sakit, pengurus masjid nyari khotibnya kemana? Apakah yang dicari para penyuluh itu? Nyarinya bukan ke situ. Berarti para penyuluh itu tidak dikenal. Di satu lingkungan ada masyarakat yang meninggal dunia, diperlukan yang memandikan mayatnya, yang menyolatkan mayatnya. Yang dicari siapa? Para penyuluh bukan? Kata dia. Berarti para penyuluh kita tidak efektif bergaul di masyarakat, tidak bekerja. Kalau saja selama ini dia bekerja di masyarakat, nah, ketika masyarakat membutuhkan dia yang dicari. Itu contoh. Lalu kalau nggak pada kerja di Kementerian Agama, terus kemana? Udah S2, udah S3, udah doktor dari IAIN, dari UIN. Akhirnya bikin lagi perguruan tinggi agama, bikin sekolah tinggi ilmu dakwah, sekolah tinggi, lalu bikin lagi sarjana agama lagi, terus pada nganggur lagi. Makin banyak doktor, gelar-gelar ilmu agamanya tinggi, tapi kemampuan menyelesaikan problem masalah umat tidak ada, menjadi beban bagi masyarakat. Ini sektor pendidikan agama. Belum lagi sektor ilmu-ilmu sosial yang lain. Nggak jauh beda juga. Saya hanya ambil contoh saja. Itu ilmu-ilmu sosial lain. Ya, nah, ada sarjana hubungan internasional, sarjana hubungan internasional. Tujuannya untuk jadi diplomat. Bahasa Inggrisnya kagak bisa, kagak becus sama sekali. Gimana? Sarjananya manajemen, cuma ngerti teori. Ya, jangankan ngurus perusahaan, ngurus dirinya sendiri dia kagak bisa. Jadi mau manajemen apa? Gitu. Ini tantangan. Jadi kesimpulannya, karena sudah azan zuhur, marilah kita sebagai orang tarekat di satu sisi berzikir, di sisi lain juga berpikir dan menyiapkan program-program perbaikan kehidupan sosial ini. Bagaimana program kehidupan sosialnya? Saya minta nanti pengurus LDTKN yang menyiapkan, melibatkan. Itu. Bapak-bapak nanti ikut, terutama yang pendidikannya tinggi, pengalamannya luas. Ayo dong bergabung, selesaikan masalah umat. Ini jihad kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.